Selamat siang pendengar dan Dunsana Budaya. Selamat bergabung dalam acara Dialog Luar Studio Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya siaran ini juga dapat Anda saksikan di channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi. Pendengar, pada saat ini kita akan mengangkat tentang evaluasi pasca Lebaran di Kota Bukit Tinggi. Berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan selama libur Lebaran, khususnya yang melibatkan dua sektor penting, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Dunsana Budaya, perayaan Lebaran selalu membawa dampak yang signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan juga sektor pariwisata di daerah kita, Kota Bukit Tinggi tercinta. Dengan jumlah pengunjung yang meningkat, tentu saja hal ini menuntut kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak. Tentunya di sini Dinas Perhubungan dalam hal pengaturan transportasi dan Dinas Pariwisata dalam pelayanan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Saya Andini Miza Putri sudah bersama siang ini dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi, Bapak Yogi Astarian SSTP. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Dunsana Budaya. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Cukup sibuk beberapa hari ini Pak? Masih sibuk. dalam suasana sibuk ya. Baik, sekarang tapi sudah meluangkan waktu di sini, terima kasih Pak. Iya. Oke, kemudian juga dari Dinas Pariwisata kita sudah bersama dengan Ibu Silvira Wane atau akrab disapa Ibu Vivi. Ibu Vivi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu juga cukup sibuk Lebaran kemarin? Ya, alhamdulillah cukup sibuk. Cukup sibuk sampai sekarang juga, Bu. Sampai sekarang masih pengunjung kita masih ramai. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, sibuk-sibuk, capek-capek dikit, tapi Bukit Tinggi rame. Alhamdulillah. Benar ya Pak ya? Kalau bisa makin rame dari sekarang. Lebih ramai lagi. Baiklah, itu harapan kita semua tentunya ya. Baik, mungkin juga sahabat budaya, Dunsana Budaya, kita akan berbincang bersama para narasumber kita terkait bagaimana evaluasi atau bagaimana mungkin implementasi dari berbagai perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nah, mungkin ke Bu Vivi dulu. Izin Pak, ladies first ya Pak ya. Baik. Baik, nah dari Bu Vivi, mungkin boleh diinformasikan untuk pendengar kita, Bu Vivi, bagaimana perkembangan kunjungan wisatawan selama Lebaran periode tahun ini kalau dibanding dengan tahun sebelumnya? Baik, Andin. Untuk pengunjung pada saat libur Lebaran tahun ini memang meningkat tajam ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin banyak hal sebenarnya yang menyebabkan hal ini gitu. Kita di objek-objek wisata banyak melakukan perbaikan. Mungkin Andin sendiri melihat, mungkin masyarakat dan juga kita semua melihat banyak perbaikan-perbaikan di objek-objek wisata. Seperti di Jam Gadang, kita sudah ada perbaikan air mancur menari dengan tarian airnya, dengan lampu-lampunya. Kemudian Jam Gadang yang sudah dicat, sudah begitu kinclong ya, membuat menarik wisatawan untuk datang. Jadi ramai sekali memang kita merasakan, dan itu pasti akan berdampak kepada objek-objek wisata yang ada di sekitarnya. Dan alhamdulillahnya ya Andin, objek wisata kita posisinya kompak gitu, berdekatan. Jadi pengunjung wisata itu nggak capek-capek mesti berkendaraan lagi, misalnya dari TMSBK ke TPLJ, dari TPLJ ke Jam Gadang, nggak mesti berkendaraan, jalan kaki aja cukup. Apalagi Bukit Tinggi juga didukung dengan suhu yang sangat sejuk ya. Adem, jadi ya, senang banget kalau wisatanya wisata jalan kaki. Betul sekali. Jadi kalau menurut Ibu Vivi, dan sebenarnya juga faktanya ya Bu Vivi, kalau memang objek wisata di daerah kita itu tersentral di Jam Gadang dan di sekitarnya ada begitu banyak. Betul. Jadi para pengunjung nggak butuh banyak waktu, tidak butuh banyak biaya juga, lebih efektif, efisien. Lebih efektif, Betul. efisien, dan juga hemat waktu ya. Hemat waktu. Ini yang iya. menjadi daya tarik Bukit Tinggi, Bu. Betul, betul. Oke, baik. Dan apakah hal-hal seperti mungkin renovasi Jam Gadang juga, kemudian juga air mancur seperti yang Ibu bilang tadi, dan mungkin hal lain itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari memang untuk menyambut pengunjung di hari Lebaran ini? Iya, tentu saja Andin, karena kita tahu ya dari awal tahun kita lebarannya nih di bulan akhir Maret sampai April gitu. Tentu itu kita sudah persiapkan. Ya selain itu juga kita di objek-objek wisata juga mempersiapkan banyak hal gitu. Kita melakukan pemeliharaan, kita melakukan pengecatan, sehingga nanti ketika pengunjung-pengunjung yang datang ya merasa senang
melihat dan berada di objek-objek wisata, baik itu di kebun binatang, Benteng For the Cock, dan juga yang ada di Taman Panorama Lubang Jepang. Baik, terima kasih Bu Vivi. Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Yogi, dapat giliran juga ya Pak akhirnya. Iya. Baik, itu hal yang dilakukan dari Dinas Pariwisata tadi. Ada upaya antisipasi, bukan, seperti apa ya, lebih ke upaya persiapan, begitu Pak. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri, apalagi sudah dipastikan akan macet nih Bukit Tinggi Pak. Ya, yang jelas kita Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait, baik dari Satlantas Polres, dari TNI, dan juga dari beberapa pihak lain, Jasa Marga juga. Kita sudah menyiapkan beberapa antisipasi kemacetan. Tentu saja ini kan udah tiap tahun nih, tiap tahun beberapa titik-titik kemacetan yang menjadi titik rawan kemacetan itu kita ekstrakan penugasan personil di situ. Nah, dan juga personil kita ini sampai ke daerah Jambu Air diturunkan, karena memang biasanya mengular sampai ke daerah situ. Dan juga kantong-kantong parkir pun kita siapkan beberapa kantong parkir alternatif, karena tujuan pengunjung maupun perantau kan pasti nih Jam Gadang, Kebun Binatang, Panorama. Jadi kantong-kantong parkir di sekitaran situ, di samping parkir resmi juga kita buka beberapa, ada 19 kantong parkir alternatif di sekitar Bukit Tinggi itu, gitu. Jadi banyak upaya persiapan yang dilakukan ya Pak ya? Iya harus, karena kita biar pengunjung dan perantau nyaman. Baik. Ya, walaupun memang mungkin ada efek-efek samping lain yang sempat viral juga kemarin. Betul. itu kan. Cuma kita upayakan biar perantau dan pengunjung nyaman juga masuk Kota Bukit Tinggi. Oke, tapi apa yang berbeda dengan kita sedikit flashback Pak, berbeda dengan tahun sebelumnya Pak, untuk upaya yang dilakukan dari Dinas Perhubungan sendiri? Sebenarnya upaya kita hampir sama tiap tahunnya, cuman mungkin yang berbeda di beberapa kantong parkir gedung kita itu sudah kita layani dengan etiket parkir. Nah, sehingga mungkin memang pengunjung lebih nyaman lagi masuk ke dalam, berapa lama yang masuk ke dalam lebih nyaman lagi gitu kan. Nah, karena ada kejelasan berapa jam di dalam, berapa jam yang harus dibayar gitu. Itu kali. Oke, yang terparah itu di mana titik kemacetannya Pak? Di seputaran destinasi kita tentunya, Jam Gadang, Panorama, ke arah Kebun Binatang itu selalu jadi titik macet utama. Nah, tapi tentu saja personil kita ada personil yang mobile juga. Ya, biasanya itu di Wowo selalu itu, Wowo ke Ayani ke KFC. Nah, itu selalu jadi titik kemacetan. Nah, kadang hanya karena keluar parkir aja tuh. Nah, pengunjung yang parkir mungkin susah untuk manuver, akhirnya mengular sampai ke Wowo, mengular. Nah, itu personil akan sudah kita ekstrakan di beberapa titik itu. Oke. Ya. Dan kalau yang di objek-objek wisata itu seperti Panorama, itu kan parkirnya juga di bahu jalan ya Pak ya? Aman waktu itu arus lalu lintas di sekitar sana Pak? Aman. Sejauh ini aman karena memang beberapa objek itu kita maksimalkan dulu di lokasi objek wisatanya, baru kita arahkan ke beberapa spot-spot kantong parkir yang ada. Contohnya kayak di Panorama itu kan juga di SMP yang dekat situ kita jadikan juga kantong parkir alternatif. Nah, sehingga itu bisa mengurai kondisi parkir juga di sekitaran Panorama Lubang Jepang gitu. Baik, segala hal dilakukan ya Pak ya, biar pengunjung nyaman ya. Kita maksimalkan untuk kenyamanan perantau dan pengunjung. Oke, luar biasa. Biar nanti di event-event berikutnya balik lagi ke Bukit Tinggi. Betul, seperti harapan Bapak tadi, kalau bisa tahun depan lebih padat lah Bukit Tinggi gitu ya. Lebih padat, lebih ramai lagi, ekonomi lebih bagus lagi. Pastinya upaya antisipasinya lebih masif lagi juga ya Pak. Kita upayakan lebih masif lagi, lebih maksimal lagi. Baik, makasih Pak Yogi. Bu Vivi, objek wisata mana yang paling padat pengunjung? Yang paling padat pengunjung kalau dari data ya, itu di TMSBK. Kebun Binatang, tempat kita berada sekarang. Iya, TMSBK itu kan ada dua nih Bu Andin, objeknya Benteng dan Kebun Binatang. Jadi itu satu objek wisata dengan 2 pintu masuk. Oke. Iya. Apa daya tarik yang katakanlah paling menjual kalau dari Kebun Binatang sendiri Bu? Banyak hal sih yang bisa kita peroleh di Kebun Binatang ya. Kebun Binatang kita ini kan merupakan lembaga konservasi nih, Andin. Sejak tahun 2007 itu sudah ada SK dari Kementerian Kehutanan bahwasannya kita sudah ditetapkan sebagai lembaga konservasi. Jadi kita sudah ada izinnya sehingga kita bisa mengoleksi satwa-satwa yang dilindungi. Mungkin kita tahu ya kalau untuk kita di sini yang paling
harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Iya, harimau Sumatera. Jadi kita di sini ada 8 harimau Sumatera, dan dari yang 8 itu ada satu yang masih 3 Anggota bulan. keluarga baru ya, Bu, Anggota ya? keluarga baru, dan Kayaknya belum masuk kakak ya? baru masuk kakak, Bu Andin, pada saat Oke. 3 bulan umurnya. Oh, baik. Jadi kita baik. memang pada saat Lebaran kemarin kita sudah melakukan soft launching lah ya, memperkenalkan anggota baru kita tersebut. Jadi sudah banyak juga mungkin pengunjung-pengunjung yang sudah melihat anggota baru kita itu. Oke. Nah, jadi lembaga konservasi ini fungsi utamanya adalah perkembangbiakan terkontrol untuk satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Ya, itulah fungsinya. Selain itu juga merupakan pusat edukasi kita di sini. Oke. Jadi lembaga konservasi kita ini banyak dikunjungi juga oleh sekolah-sekolah gitu. Dan alhamdulillah pada saat-saat sekolah itu kita banyak sekolah, baik itu dari Bukit Tinggi, dari luar kota Bukit Tinggi, bahkan dari luar provinsi yang mengunjungi lembaga konservasi kita. Berarti kebun binatang ini bisa dibilang juga sarana edukasi ya, Bu? Sarana edukasi, iya. Oke, baik. Nah, selain itu di Benteng itu juga ada historical ya, ada pusat wisata sejarah gitu. Sebagaimana kita tahu, mungkin itu adalah benteng pada saat Perang Padri. Itu juga merupakan sarana edukasi juga. Dan Benteng Fordekok itu parit-paritnya itu sudah menjadi benda cagar budaya, dan itu juga sudah dilindungi gitu oleh undang-undang. Baik. Di Bukit Tinggi sendiri kan ada wisata alam, ada wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner. Mana yang paling punya interest tinggi bagi pengunjung dan perantau menurut Ibu? Berdasarkan tingkat kunjungan mungkin? Kalau berdasarkan tingkat kunjungan ya, gimana ya? Semuanya kayaknya berhubungan nih. Semuanya, Iya, betul. semuanya menarik di Bukit Tinggi. Baik. Iya. Jadi begitu sampai di di TMSBK juga ada alamnya juga yang indah, ada edukasinya, ada satwanya, ada sejarahnya. Iya. Keluar dari sini ya kira-kira mungkin 2 jam keluar sudah dengan kondisi mungkin sudah lapar, Perut sudah lapar, enak gitu ya. tinggal menikmati Langsung nasi kapau. wisata kuliner, nasi Betul. kapau dan banyak makanan-makanan khas daerah ya. Jadi semuanya saling menunjang. Oke. Semua saling menunjang. Beruntung ya, Bu ya, Bukit Tinggi ya. Iya, beruntung banget. Karena Bukit semuanya Tinggi. saling terkait. Jadi Saling kalau terkait. yang satu maju ya berarti juga membawa pengaruh buat yang lain. Iya, Oke. kalau satu maju, yang lainnya juga maju. Apalagi seperti yang dikatakan Pak Kadis Hub tadi, didukung oleh kenyamanan berlalu lintas gitu ya. Tentu akan meningkatkan kenyamanan di Bukit Tinggi, akan membawa kenangan yang indah dari Bukit Tinggi. Tentu akan menarik lagi pengunjung untuk datang lagi ke Bukit Tinggi. Betul, walaupun mungkin ada yang ngeluh-ngeluh Bukit Tinggi macet ya Pak ya, tapi kan cuma sekali setahun, jadi dinikmati aja. Oke, mungkin juga ada tantangan terberat nggak sih Pak untuk lalu lintas lah ibaratnya di Lebaran tahun ini dari Dishub? Ya, upaya untuk pengalihan arus dan beberapa kondisi kemacetan. Paling itu tantangan kita, cuman tetap karena juga didukung oleh kolaborasi dengan beberapa instansi terkait lainnya. Insya Allah kita berusaha bagaimana supaya tidak berlama-lama pengunjung macet. Nah, cuman memang dari beberapa komentar terutama penggerak UMKM kita, macet-macet mana kami baru Pak, asal kamu Bukit Tinggi rame. Betul, Tapi itu kami dia. tetap mengutamakan biar tidak ada kemacetan kita. Ya, tetap Ya, diupayakan. tetap diupayakan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, ya dinikmati saja. Ya, gitu Semoga kira-kira. membawa dampak positif ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Dan nah kita ingin tahu juga nih, apakah titik-titik macet yang benar-benar parah di Bukit Tinggi itu hanya karena volume kendaraan yang memang banyak, atau ada hal-hal lain seperti ada yang parkir di bahu jalan mungkin yang menyebabkan macet, atau ada hal lain Pak? Kalau untuk saat ini, untuk tahun ini, memang karena tingkat kunjungan yang ramai. Oke. Kita sudah mengetahui Bukit Tinggi dari dulunya ruas jalan segitu-gitunya. Betul. Nah, sementara setiap Lebaran itu pengunjung tidak hanya dari tetangga-tetangga, dari Pekanbaru, dari Jambi, dari daerah Sumatera bagian selatan, banyak itu. Banyak yang, apalagi kalau udah jadwal liburan itu udah agak panjang, nah itu pasti dari luar daerah banyak itu. Lebih ke volume kendaraan. Lebih ke volume kendaraan. Cuma apabila ada memang beberapa titik yang ada yang masuk pada jalan, biasanya kita dengan pihak Lantas Polres itu langsung sigap
untuk mengurai beberapa titik kemacetan itu. Dan biasanya memang karena mogok juga, Bu. Oh, mogok. Makanya kita antisipasi dari awal, baik kendaraan minibus maupun bus yang masuk ke area Bukit Tinggi, kita udah sosialisasikan tuh. Sebelum berkunjung ke Bukit Tinggi harap dicek dulu kondisi kendaraannya. Nah, kalaupun misalnya ada persoalan kondisi kendaraan, kita arahkan ke kantong-kantong parkir kita agar tidak mengganggu nanti pengguna jalan yang lainnya. Oke. Ya. Dan mungkin informasi juga Pak, untuk parkir ini sendiri dikelola oleh Dinas Perhubungan atau ada pihak lain? Untuk parkir sekarang ini kan 3 gedung kita dengan beberapa titik parkir itu dikelola Dinas Perhubungan, dan beberapa titik parkir lain memang ada yang pengelolaan pihak pribadi personal beberapa titik. Dan cuman kita tetap mengimbau untuk parkir ini baik layanan maupun tarifnya kita samakan dengan tarif resmi. Oke. Ya, kalaupun ada yang beberapa ini tetap sama dengan tarif resmi agar pengunjung nyaman. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sampai kemarin, kalau tahun kemarin tuh ada laporan tuh, langsung japri ke kita ada di sosial media di SUB juga, dan ada yang langsung menjapri ke nomor kami pribadi juga, laporan nih Pak, ini Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari kemarin belum ada laporan dari masyarakat itu. Oke. Nah, Berarti aman lancar semua. aman sejauh ini. Sesuai dengan yang direncanakan nggak Pak semuanya? Iya, kita udah ancang-ancang dari awal, antisipasinya ini kita ada informasikan juga ke beberapa titik yang ada itu agar memang jangan sampai kita membuat pengunjung tidak nyaman. Betul. Selalu kami sosialisasikan kayak gitu. Oke. Ya. Dan untuk katakanlah mungkin orang-orang yang menjaga parkir ini Pak, itu apakah ada bentuk sosialisasi kah atau pembinaan atau hal lain mungkin untuk menjaga kenyamanan pengunjung? Ya, kita selalu informasikan tuh gimana supaya orang mau balik lagi nih. Jangan gara-gara parkir nanti nggak balik lagi ke sini. Oke. Nah, sementara Dinas Pariwisata udah menghimbau, nah ini gara-gara parkir nggak nyaman pengunjung gitu. Kita selalu himbau tuh, kita upayakan. Walaupun memang tidak bisa kita hindari, ada beberapa hal mungkin nantinya ada penyebab ketidaknyamanan dari pengunjung itu. Oke. Tapi yang jelas semuanya saling berkoordinasi Ya, gitu ya Pak kita ya. upayakan. Kita upayakan pokoknya nggak ada yang nggak nyaman masuk Bukit Tinggi. Betul. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari YouTube untuk Pak Yogi. Dari Bos Henry 84, apakah lahan parkir bisa ditambah? Jangan ada di bahu jalan, Pak. Ya, di Bukit Tinggi sendiri kita ada 31 titik parkir, 4 gedung parkir. Nah, kalaupun mau ditambah kita lihat nanti nih. Sebab areal dan lahan Bukit Tinggi segitu-gitunya aja. Nah itu. Dan kalau memang ada nanti yang di bahu jalan, itu kita bersama pihak SK4 Pol PP dan juga Satlantas Polresta Bukit Tinggi itu kan upayakan tuh yang nakal-nakal di bawah jalan ini akan kita berikan peringatan dan juga tindakan tentunya. Akan ada tindakan. Ya, Oke. Mungkin ini semacam evaluasi juga mungkin evaluasi, ya, Pak, ya, untuk tahun depan. Karena berarti ini mengalami langsung sepertinya nih Pak ya. Oke, tapi sudah ada katakanlah mungkin evaluasi dari Dinas Perhubungan sendiri untuk tahun depan. Pasti akan ada upaya perbaikan. Oke. Juga kepada Ibu Vivi. Nah, ini masih berhubungan dengan evaluasi libur lebaran kemarin juga Bu Vivi. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, apa hal-hal krusial yang akan jadi catatan untuk kedepannya? Kalau untuk Dinas Pariwisata? Ya, tentu Dinas Pariwisata akan selalu memberikan pelayanan ya kepada pengunjung dalam hal memberikan pelayanan dengan menerapkan Sabta Pesona sehingga pengunjung-pengunjung itu bisa lebih lama tinggal lagi di Bukit Tinggi. Tentu dengan banyaknya pengunjung, perekonomian kita akan bergerak. Pariwisata adalah salah satu generator perekonomian kita gitu kan. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwasannya UMKM itu memang mengharapkan sekali pengunjung ini ramai datangnya. Oke. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri tantangan terberatnya apa Bu libur lebaran tahun ini? Beda-beda pasti ya Pak ya. Kalau dari pariwisata Bu. Tentu kita mempersiapkan bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita melayani tamu. Kemudian kita juga menghimbau kepada tamu-tamu pengunjung yang datang itu supaya berwisata aman, berwisata nyaman, dan juga kita selalu memberikan himbauan-himbauan untuk tetap menjaga lingkungan kita. Kita berharapkan kepada pengunjung-pengunjung itu untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kita lihat ya selama libur lebaran itu memang
produksi sampah lumayan ya di objek wisata kita. Tapi tentu itu menjadi satu tantangan yang perlu kita atasi. Selain pengunjung ya tentu kita ada actionnya juga untuk untuk membersihkan. Jadi tetap kami himbau kepada pengunjung untuk berwisata ramah lingkungan. Baik, karena demi kenyamanan dan keindahan juga semuanya ya Bu ya. Terima kasih Bu Vivi. Sepertinya pertanyaan lagi buat Pak Yogi. Masih ada tarif parkir yang besar Pak, yang katanya karena di lahan swasta atau pribadi. Nah, apakah hal ini tidak bisa dikendalikan oleh Pemko dalam hal ini Dinas Perhubungan atau bagaimana? Pertanyaan dari Anissa Permanasari. Ya, kita tidak menutup mata ya. Belum seluruh kondisi parkir ini bisa kita kendalikan. Nah, formulasi ini mungkin yang jadi akan PR besar kami juga nantinya bersama dengan beberapa pihak terkait. Karena memang tidak terelakkan nih, kantong parkir kita yang terbatas, sementara ada beberapa lahan-lahan mungkin yang dikelola oleh pihak-pihak swasta maupun pribadi. Ini jadi persoalan tersendiri juga. Karena memang sebenarnya beberapa titik ini bisa kita korporasi juga. Cuman mungkin beberapa tahun terakhir belum tersosialisasikan sampai ke situ. Nah, kedepannya ini jadi PR bersama kami juga nih. Kami di Dirsub dan juga di bidang pendapatan di Badan Keuangan barangkali ini. Itu. Tapi biasanya apakah ada katakanlah mungkin pengawasan Pak untuk tarif parkir ini? Ada. Tentu saja ada. Kita makanya tadi parkir sendiri kalau untuk di sub itu kan mengatur untuk parkir yang resmi yang di titik kita. Nah, nanti apabila ada yang di luar titik resmi ini, yang di luar ketentuan, tentu saja nanti keterlibatan pihak-pihak terkait juga. Betul. Ya, pihak-pihak lain juga. Pihak swasta. Karena pengendalian ini juga berkaitan dengan ketertibannya juga, berkaitan dengan pajak juga nanti kawan-kawan pendapatan. Karena memang sebenarnya beberapa titik hotel pun itu ada lahan parkirnya dan itu langsung nanti di verified oleh Badan Keuangan terkait dengan tarif dan lain-lainnya. Okay. Dan ini terkonek juga nanti ke kawan-kawan di Pol PP maupun di kepolisian barangkali untuk pengaturannya ini. Okay. Nah, ini integrasi ini yang mungkin kita sempurnakan lagi ke depannya agar seluruhnya merata gitu. Betul. Nah, gitu. Itu barangkali. Mungkin intensitasnya lebih tajam lagi mungkin ke depannya. Ya, lebih lagi ke kolaborasi beberapa instansi barangkali nanti. Betul. Dan kolaborasinya itu tidak hanya antar instansi pemerintah saja, tapi juga dengan pihak swasta. Ya, tentu saja. Baik. Nah, gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Anissa Permanasari. Dan masih ada beberapa hal yang juga ingin kami tahu, Pak. Juga nanti kita undang penonton di YouTube channel RRI Bukit Tinggi untuk bergabung bersama kami di Dialog Luar Studio program 4 RRI Bukit Tinggi. Dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. 92,1 Pra 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Dan Sanak Budaya, terima kasih masih bersama kami dalam acara Dialog Luar Studio Program 4 RRI Bukit Tinggi langsung dari Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi. Bu Vivi, apakah selama libur lebaran bahkan mungkin sampai sekarang dari Dinas Pariwisata sempat menerima katakanlah keluhan mungkin atau masukan dari wisatawan? Kalau masukan banyak ya. Banyak. Boleh di-spill ke kita, Bu? Mungkin secara langsung banyak masukannya untuk bagaimana kita untuk meningkatkan lagi sarana prasarana yang ada di objek-objek wisata. Bagaimana kita melakukan pemeliharaan lagi terhadap sarana dan prasarana kita. Kemudian bagaimana kita untuk meningkatkan daya tarik yang ada di kebun binatang maupun di benteng maupun juga di Taman Panorama Lubang Jepang. Ya, jadi tentu sarana prasarana inilah yang perlu kita wujudkan ya. Bagaimana supaya pengunjung-pengunjung kita itu nyaman? Mungkin kita perlu ada penambahan bangku-bangku taman, tempat-tempat berteduh seperti kita di kebun binatang ini. Memang kalau sudah hujan memang sedikit sekali tempat untuk berteduh. Tentu itu perlu kita kita wujudkan gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita tingkatkan lagi. Jadi kebanyakan masukan untuk sarana dan prasarana. Iya. Dan juga tentu pelayanan kita juga perlu kita tingkatkan dan juga banyak masukan. Misalnya bagaimana kita melayani pengunjung itu banyak senyum gitu kan, ramah terhadap pengunjung. Betul, kayak ibunya sekarang senyum. Positif bawahnya karena kita di lokasi kita sendiri sudah sejuk sekali suasananya dan juga fasilitasnya di sini pasti sudah lengkap semua ya Bu ya. Tapi untuk Lebaran tahun ini apakah ada pembaharuan atau penambahan? Untuk tahun ini kita ada membangun toilet baru itu di dekat Musola Kebun Binatang. Itu memang kita peruntukkan untuk meningkatkan pelayanan kita sehingga pengunjung-pengunjung yang memang perlu ke toilet itu tidak perlu ngantri, kemudian itu dekat juga dengan musola. Jadi salah satu fasilitas yang ada di dekat musola sehingga tidak perlu antri panjang gitu. Dan ini menunjukkan bahwa benar dari pemerintah kota, dalam hal ini ada Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata memang sesiap itu untuk menyambut para perantau, Bapak juga bilang tadi, dan para pengunjung. Baik. Kemudian juga untuk Bukit Tinggi punya kebun binatang, punya benteng. Lubang Jepang sendiri bagaimana Bu? Tingkat kunjungannya di sana? Ya, secara
rata-rata ya memang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Baik. Jadi secara rata-rata objek wisata yang dikelola oleh pemerintah itu meningkat kunjungannya di tahun ini. Alhamdulillah. Berarti merata ya semua Merata. objek wisata kita. Betul. Kalau ada juga objek wisata baru itu juga ikut langsung viral mungkin ya. Mudah-mudahan karena memang ada objek-objek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Seperti apa, Bu? Seperti yang di Panorama Baru. Oke. Nah, itu pure dikelola oleh masyarakat. Nah, itu bagaimana untuk Lebaran kemarin yang di Panorama Baru? Meningkat juga berarti? Ya, kalau kami pikir meningkat Meningkat sesuai dengan meningkatnya pengunjung ke Bukit Tinggi. Oke, karena viral juga Karena ya, Bu, viral ya, juga beberapa kita waktu lihat di lalu. medsos. Betul sekali. Kalau dari Disub sendiri, Pak, berarti kan cukup padat tuh arus lalu lintas di sana, Pak. Juga ada personel Bapak yang standby di sana pada waktu itu. Ya, kita kan ada 113 personel di lapangan. 113, Ya, 113 oke. personel di lapangan. Dan itu juga ada beberapa tim yang mobile. Jadi artinya apabila ada titik 1-2 titik yang kemacetan atau yang tidak bergerak, biasanya kawan-kawan itu akan mobile menarik di mana-mana saja simpul kemacetannya. Nah itu. Dan juga tersebar sih sebenarnya, tersebar sampai ke jambu air sana gitu. Jadi artinya kalau memang ada titik-titik kemacetan, kawan-kawan langsung bergerak. Oke. Ada hal krusial yang terjadi nggak sih, Pak, di luar rencana dari perhubungan sendiri, Pak? Sejauh ini masih sesuai dengan kondisi aman-nyaman juga. Belum ada hal-hal yang apa istilahnya darurat ya. Darurat. Ya, walaupun ada di beberapa di luar titik pakai resmi kita kemarin ada yang sempat viral juga itu. Betul. Tapi juga sudah dikonfirmasikan ke kawan-kawan pihak berwajib karena itu kan sudah di luar kewenangan kita gitu. Ya. Oke, Pak, kalau hari-hari biasa kendaraan yang parkir di bahu jalan itu ada tindakan nggak, Pak? Ada, biasanya itu yang sering kayak di Royal Denai itu, kawan-kawan yang di luar ini ya, di luar hari libur biasanya ada beberapa kendaraan roda 4 yang parkir di sana atau beberapa titik lain. Itu biasanya kawan-kawan SK4 langsung bergerak. SK4 langsung bergerak. Ya, memberi peringatan dulu, nanti ada denda juga kalau seandainya nggak kemajukan. Wah. Ya. Sayang banget gitu ya kalau duit keluar misalnya atau ada tindakan lain karena kita nggak taat aturan. Padahal dari Dinas Perhubungan sendiri sudah menyediakan lahan parkir yang banyak dan memadai sebenarnya, Pak ya. Kalau di luar Lebaran, memadai nggak, Pak, untuk volume kendaraan Bukit Tinggi? Cukup memadai. Cukup memadai. Nah, jadi sayang saja kalau masih ada dari kita yang parkir di bahu jalan dan itu membahayakan pengendara lain kan, Pak? Membahayakan. Dan juga kadang kawan-kawan ini tidak melihat kondisi-kondisi tertentu kan beberapa yang di bahu jalan. Nah, tiba-tiba nanti ada gesekan sama kendaraan roda 2 atau roda 4 lainnya gitu. Baik. Makanya kami himbau juga pengunjung maupun warga lokal yang berkegiatan di seputar Bukit Tinggi, parkir kendaraannya di titik-titik yang sudah resmi yang sudah kami sediakan gitu. Betul. Ya. Dengan tarif yang resmi juga tarif pasti resmi ya, juga, Pak ya. Baik. Nah, mungkin secara keseluruhan apa evaluasi pelayanan transportasi publik selama Lebaran kemarin, Pak? Yang jelas persoalan parkir ini kan selalu jadi permasalahan klasik nih tiap tahunnya. Betul. Nah, kita akan coba terus bagaimana formulasinya, karena tiap tahun itu pasti aja masalah. Nggak mungkin parkir ini dimanapun, baik di Bukit Tinggi maupun wilayah lainnya yang intensitas pengunjung tinggi pasti jadi persoalan. Nah, kita tentu saja respon kita apabila memang ada keluhan-keluhan dari pengunjung, dari masyarakat, kita akan dengan segera pada kesempatan pertama merespon berbagai kondisi yang ada di lapangan ini. Gitu. Oke, baik. Dan nah, ini kami juga ingin tahu, Pak, terkait hal yang tidak diduga beberapa hari kemarin, mungkin kita butuh pencerahan juga dari Bapak. Bagaimana upaya Dishub untuk mewujudkan juru parkir yang santun dan melayani dengan baik, Pak? Ya, kita selalu upayakan ini, Andin, mengedukasi kawan-kawan di jukir terutama untuk bagaimana mengarahkan kendaraan, memberi arahan ketika keluar kendaraan dan juga ketika menginformasikan beberapa apa istilahnya titik-titik yang bisa masuk parkir atau endaknya, itu selalu kami edukasi. Cuman seperti yang kami bilang tadi, tidak semua hal yang bisa kita cover sekaligus terkait dengan budaya kerja ini. Nah, kami akan selalu memperbaiki, terutama di kawan-kawan jukir ini, dan ke depan kita akan memperbaiki sistem terus nih. Apakah memang mau kita kerjasamakan dengan beberapa pihak
atau kita tetap memakai jukir-jukir yang kita ini kan. Oke. Dan untuk kedepannya Pak, juga mungkin apakah dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata tetap akan membuka selebar-lebarnya pintu masukan keluhan dari netizen apalagi dan dari masyarakat Pak? Kita terus melakukan perbaikan Bu, kita terbuka. Kami sudah sampaikan juga di akun sosmed di Sub pun sendiri, dan secara resmi juga, secara personal kami menerima masukan juga apabila memang ada keluhan-keluhan dan saran dari masyarakat. Karena saran ini nanti akan membangun kita. Tentu saja yang bisa kita formulasikan dalam sistem parkirnya, dalam sistem pelayanan kita akan kita formulasikan tentunya ke depannya. Kita membuka diri, Bu. Baik. Nah, justru dengan adanya saran dan masukan ini kita jadi bisa memperbaiki ya Pak ya? Ya, tentu saja. Baik, jadi itu dia Dun Sanak Budaya tetap akan diterima oleh Dinas Perhubungan maupun Dinas Pariwisata, dan kita yakin juga instansi lain kalau ada masukan dari pengunjung dan wisatawan ini pasti akan diterima ya Pak ya, untuk kemajuan Bukit Tinggi ke depannya. Baik, dan Bu Vivi, di kawasan TMSBK ini ada Museum Zoologi. Nah, apakah akan ada pembenahan destinasi ini Bu? Memang kita ada rencana untuk memperbaiki Museum Zoologi itu ya. Tentu ini sudah akan kita rencanakan untuk kedepannya. Tapi untuk yang ada di sana sekarang, aset-aset yang ada di sana itu tetap kita lakukan pemeliharaan, karena pada saat memang itu bisa kita bisa kita pamerkan, itu masih layak untuk dipamerkan. Dan di sana juga banyak satwa-satwa dilindungi juga yang sudah kita jadikan offsetan. Tentu itu aset yang bernilai tinggi untuk kita, tentu perlu kita jaga. Baik, dan pastinya Bukit Tinggi semakin dikenal luas, pengunjung yang meningkat, objek wisata juga ramai, ini juga tidak lepas dari pengaruh sosial media atau promosi yang dilakukan dari pariwisata. Dalam hal ini apa saja bentuk-bentuk promosi yang dilakukan Bu? Untuk promosi kita memang punya beberapa akun media sosial ya. Kita di TMSBK sendiri kita punya akun, di Dinas Pariwisata juga kita punya akun, dan kita collab juga dengan akun-akun media sosial lainnya, sehingga promosi kita juga bisa cepat diketahui oleh masyarakat. Apalagi ya seperti di libur Lebaran ini memang ada beberapa atraksi mungkin yang memang kita lakukan untuk memberikan suguhan yang menarik untuk pengunjung-pengunjung kita. Seperti di Benteng kemarin kita ada juga musiknya gitu. Kemudian di Kebun Binatang ini juga kita beberapa atraksi, seperti ada atraksi beruang, ada foto dengan burung, kemudian ada juga kita atraksi memberi makan harimau, dan itu memang kalau dilihat minat pengunjung itu memang sangat menarik gitu. Dan kalau sudah di jam-jam atraksi itu pengunjung sudah ngumpul gitu. Dan juga ada atraksi gajah misalnya. Nah, itu di depan kalau sudah mulai atraksi gajah, pengunjung sudah mulai menumpuk ke lokasi-lokasi itu. Jadi memang kita meningkatkan selalu apa yang akan kita suguhkan kepada pengunjung. Baik, menarik sekali Dun Sanak Budaya. Apalagi atraksi memberi makan harimau tadi juga nggak kalah menarik sepertinya Bu. Iya. Cuman memang pasti ada dijaga gitu ya Bu ya. Iya. Betul. Jadi memberikan makannya ada yang pakai jepitan, ada juga memang perawatnya yang memberikan makanan, tapi bisa dilihat oleh seluruh pengunjung. Nah, karena kalau tidak dijaga takutnya kita yang jadi menu makanannya nanti ya. Tapi sejauh ini aman, terkendali di Kebun Binatang Bu. Karena tetap diawasi, selalu dilihat oleh kiper-kipernya. Baik, jadi dari perencanaan yang sudah matang itu terrealisasi dengan baik dari pariwisata maupun dari perhubungan ya Pak ya. Oke, kemudian juga evaluasi juga mungkin ada beberapa catatan penting tadi sudah dari Dinas Perhubungan. Dari pariwisata sendiri Bu, untuk evaluasi ke depannya mungkin apa saja poin-poinnya selain penambahan sarana dan prasarana yang Ibu bilang tadi? Kalau untuk pariwisata sendiri tentu kita ingin menambahkan juga daya tariknya ya Bu ya. Daya tarik untuk pengunjung, atraksi-atraksi yang bisa kita berikan kepada pengunjung, dan tentu kita perlu ada inovasi juga sehingga pengunjung-pengunjung yang datang ke objek-objek wisata tidak hanya melihat itu aja gitu ya. Ya inovasi itulah yang akan menarik pengunjung-pengunjung nanti. Baik. Nah, Pak Yogi, kalau dari dalam sistem transportasi lah katakan untuk persiapan Lebaran tahun depan. Nah, apakah yang
hal-hal tertentu ada yang akan menjadi fokus perhatian dari Dinas Perhubungan sendiri, Pak, untuk upaya perbaikan atau peningkatan mungkin dalam sistem itu? Ya, yang jelas sesuai dengan visi misi Pak Wako juga sekarang ya. Salah satunya layanan publik termasuk parkir ini akan selalu menjadi titik fokus kita di Dinas Perhubungan, bagaimana untuk memperbaiki layanannya. Makanya di 3 gedung parkir kita yang ada itu kan sudah mulai kita digitalisasi lagi. Nah, sehingga pengunjung etiket tadi. Sehingga pengunjung tidak bertanya-tanya lagi nih. Ini emang progresif atau gimana katanya kan. Dan juga di beberapa titik tepi jalan kita upayakan juga bagaimana nanti untuk memaksimalkan apakah layanan ini akan kita digitalisasi juga atau nantinya ada formulasi lain laginya untuk bagaimana supaya pengunjung nyaman dan tidak merasa dibebankan ke parkir ini. Itu barangkali. Oke, jadi semua masukan, keluhan sudah diterima oleh berbagai pihak, nanti mungkin akan digodok bersama-sama juga ya Pak ya? Kita lakukan penyempurnaan tiap tahunnya. Karena memang parkir ini nggak ada habis-habis ini. Betul. Selalu ada masukan, selalu ada keluhan. Betul, dan kita nggak bisa berharap sempurna selalu ya Pak ya? Nah, kita selalu coba apabila memang ada keluhan-keluhan, saran masukan yang bisa kita perbaiki, seketika itu kita perbaiki langsung. Baik, makasih Pak Yogi. Dan Bu Vivi, dampak ekonomi pastinya ada, apalagi yang dirasakan oleh rekan-rekan pelaku UMKM. Nah, ada yang mungkin dari laporan juga yang disampaikan langsung ke Bu Vivi, yang paling terdampak itu UMKM dari sektor apa? Terdampak positif ya dalam hal ini? Terdampak positif UMKM-nya mungkin yang di sekitar objek-objek wisata ya, yang memang sangat meningkat pengunjungnya. Seperti kita yang di kebun binatang dan juga di Taman Panorama Lubang Jepang juga ada pedagang-pedagang kita. Mungkin Andin lihat tadi sebelum masuk ke kebun binatang itu ada kios-kios, kita ada 30 kios. Tentu saja dengan peningkatan pengunjung juga akan meningkat terhadap perekonomian, meningkat terhadap jual beli mereka. Nah, jadi memang terlihat sekali gitu pengaruh pengunjung terhadap peningkatan perekonomian UMKM tersebut. Sepertinya rekan-rekan pelaku UMKM berharap kalau bisa Lebaran setiap hari lah gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang di sekitar Panorama mungkin atau di Jam Gadang sendiri, Bu? Memang sektor kulinerkah yang paling terdampak atau sektor lain? Kalau di Jam Gadang sendiri atau dampak terhadap UMKM itu ya kuliner positif ya ininya dampaknya, dan juga terhadap UMKM lain seperti yang untuk oleh-oleh souvenir ya, souvenir juga kita lihat juga banyak. Oke, banyak ya, ininya, banyak perputaran peningkatannya. Ya. Baik. Jadi ini pasti momen yang sangat disyukuri lah oleh para pelaku UMKM. Walaupun capek-capek, tapi yang penting Bukit Tinggi rame, ekonomi meningkat, betul ya Pak ya? Volume kendaraan meningkat juga Pak. Aduh, kerja keras ya Pak ya, Lebaran kemarin berarti ya? Wajib kerja keras. Oke. Tapi masih sempat sholat Id ya Pak ya? Ya. Sempat. Alhamdulillah. Baik, juga Bu Vivi. Nah, kalau tadi dari perhubungan sendiri juga ada beberapa poin yang menjadi evaluasi lah untuk tahun depan. Dari pariwisata juga ada nggak hal yang akan difokuskan untuk tahun depan? Untuk tahun depan tentu bagaimana kita bisa menarik lagi ya pengunjung untuk datang ke Bukit Tinggi. Karena kalau pariwisata itu kan memang perjalanan ya, perjalanan. Bagaimana perjalanan dari luar ke Bukit Tinggi, dan bagaimana juga pengunjung itu lebih lama lagi tinggalnya di Bukit Tinggi. Lebih lama tinggal di Bukit Tinggi berarti mereka juga menghabiskan uangnya di Bukit Tinggi, perekonomian kita berjalan, dan mudah-mudahan masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari kunjungan-kunjungan tersebut. Hotel padat semua ya Bu ya, Bukit Tinggi? Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, hotel-hotel semua padat, penginapan padat, misalkan masih ada pengunjung yang datang, itu ada upaya antisipasi nggak? Nah, untuk pengunjung-pengunjung selain hotel, kita juga ada homestay, Ibu. Jadi kita di Bukit Tinggi ini ada lebih kurang sekitar 60 lah kalau saya tidak salah ya, homestay yang siap menerima pengunjung-pengunjung yang datang ke Kota Bukit Tinggi. Oke. Nah, biaya penginapan per malam dari homestay ini apakah ada standar resmi dari atau pengawasan lah mungkin dari pariwisata atau dibebaskan Bu ke pengelola? Homestay sendiri itu kan punya asosiasi. Jadi memang
pariwisata melakukan pembinaan terhadap homestay tersebut. Jadi memang mereka di dalam asosiasi itu. Oke, jadi lebih ke pembinaan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Nah, terakhir mungkin Pak Yogi, ada pesan atau mungkin hal yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat penonton RRI Bukit Tinggi dan pendengar Pro 4 RRI. Ya, kami dari Dinas Perhubungan Bukit Tinggi paling terkait dengan kondisi layanan parkir, tentu saja kita akan lakukan penyempurnaan, dan juga untuk kedepannya saran masukan tetap kami terima, dan apabila nanti beberapa persoalan ini kita coba selesaikan nanti dengan kolaborasi dengan beberapa instansi maupun pihak-pihak terkait, baik Satlantas Polresta, baik dari kawan-kawan Badan Pendapatan, baik dari kawan-kawan Satpol PP, dan juga instansi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kunjungan di Bukit Tinggi ini gitu. Kalau harapan mungkin Pak untuk tahun depan makin padat Bukit Tinggi, kemudian ada harapan lain lagi Pak? Harapan kami tentu saja, ini kan kita tiap tahun udah 2 tahun nih Andin ya, udah 2 tahun setiap lebaran itu selalu memberlakukan di areal yang menuju dan ke Bukit Tinggi one way. Nah kita selalu nih melalui Dinas Perhubungan dan juga beberapa stakeholder, Bapak di Polda juga, kita dukung one way ini, tapi kita juga berharap apa istilahnya kunjungan kita kita fokuskan ke Bukit Tinggi. Nah karena memang di 2 tahun terakhir ini ada keluhan dari masyarakat kita nih. Pak gara-gawe ini Pak skete orang Bukit Tinggi Pak. Cuman alhamdulillah sekarang dengan sosialisasi kita yang cukup intens ke 2 tahun ke depan, ini cukup meningkat sehingga orang tidak khawatir lagi. Oh nanti jalannya satu arah ke arah sini, satu arah ke arah sini gitu. Itu saja barangkali itu. Sosialisasi biasanya dilakukan lewat media sosial kan? Media sosial dan juga ini kan kaitannya juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi, dengan Satlantas Polda maupun dengan Polres Bukit Tinggi gitu. Baik, terima kasih Pak Yogi dan Bu Vivi juga mungkin sekalian closing statement Bu. Ada harapan untuk pariwisata Bukit Tinggi ke depannya? Harapan kita untuk pariwisata Kota Bukit Tinggi ke depannya tentu akan lebih baik lagi daripada sekarang, kemudian pengunjungnya juga lebih meningkat, dan kita juga bisa memberikan layanan lebih baik lagi untuk pengunjung, sehingga pengunjung nyaman di sini, nyaman berlama-lama tinggal di Bukit Tinggi, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, sehingga tingkat spendingnya juga meningkat ya di Bukit Tinggi, sehingga perekonomian Kota Bukit Tinggi juga baik. Kemudian untuk pelayanan pariwisata di saat Lebaran, tentu kita juga akan mengevaluasi di mana kelemahan kita, dan tentu kita akan melakukan peningkatan ke depannya. Dan mungkin kami sampaikan di sini bahwa di dalam pelaksanaan kemarin pada saat libur Lebaran ini kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti kita juga dibantu pengamanan dari Polres, kemudian kita juga dibantu dari teman-temannya Pak Yogi dari Perhubungan, juga dari teman-teman kita Satpol PP, sehingga kita harapkan ke depan juga kolaborasi ini tetap bertahan dan bahkan bisa meningkat. Baik, terima kasih banyak Bu Vivi. Pak Yogi, terima kasih Pak sudah berbagi cerita di sini. Baik, kita langsung dengarkan testimoni boleh Bu? Dari pengunjung kita di Kebun Binatang ya. Kalau begitu langsung saja. Baik, kita akan berbincang sesaat mungkin Dun Sanak Budaya dengan salah satu pengunjung Taman Budaya Kinantan Bukit Tinggi ya, Kebun Binatang. Halo, selamat siang Mas. Siang. Kalau boleh tahu dari mana Mas? Kebetulan saya dari Solok Selatan. Oh, dari Solok Selatan. Orang Awak berarti ya. Masih orang Minang. Oke, tapi tentunya sebagai pengunjung Bukit Tinggi dengan udah siapa dulu? Udah berarti. Arif. Udah Arif, Iya. Baik. Udah Arif sejak hari apa datang ke Bukit Tinggi? Baru kemarin. Baru kemarin. Saya baru liburan kemarin. Baru mulai libur saya. Baik. Dan destinasinya ke Bukit Tinggi. Kebetulan keluarga istri di sini. Baiklah, sekalian jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan, benar. Menurut Uda Arif sendiri apa sih yang paling menarik dari Bukit Tinggi? Mungkin tempat wisatanya banyak di sini. Tempat wisata banyak, kemudian ramah keluarga, anak-anak. Juga kulinernya juga enak-enak gitu kan. Terus wisatanya nggak ribet pokoknya. Oke, nggak ribet, contohnya seperti apa tuh Bang Arif? Parkir ada banyak, dari tempat wisata buat kuliner juga dekat gitu. Jadi
Habis kulineran kita lapar makan. Oke. Habis jalan-jalan kita pengen belanja juga deket gitu kan. Jadi terjangkau semuanya ya, saling terkait. Saling Baik. terkait. Jadi perjalanan dari Solo Selatan ke Bukit Tinggi lancar? Lancar. Lancar. Sudah tidak ada macet-macet lagi? Udah enggak. Oke. Apalagi masuk ke Bukit Tinggi sudah lancar semuanya? Sudah lancar. Baik. Mungkin karena pengunjungnya rame, jadi kita buat cari parkir agak susah. Oke, berarti masih terkendala Masih gitu ya. Tapi perjalanan lancar. Perjalanan ya. lancar, Oke, bersih baik. juga kan. Bersih juga Bukit Tinggi, alhamdulillah. Udah coba nasi kapau Bukit Tinggi? Udah mungkin sekali 2 kali atau 10 kali udah sering. Oh, udah sering, iya. Karena Solok Selatan dekat ya. Iya. Baik. Nah, juga mungkin ada yang ingin disampaikan nggak? Berhubung di sini ada Ibu dari Dinas Pariwisata, ada Pak Yogi juga dari Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Ada harapan nggak untuk Bukit Tinggi ke depannya? Udah, Arif. Mungkin kalau buat pesan atau saran dari saya mungkin nggak ada. Mungkin sejauh ini udah cukup baik buat wisata, ramah anak, lingkungan juga ramah keluarga, buat anak-anak kecil juga nyaman. Palingan buat fasilitas umum, kendaraan, parkir, ruas jalan yang di rutenya dipermudah gitu kan. Palingan cuman itu. Baik. Tapi buat pariwisatanya, buat Bukit Tinggi, baiklah. Satu kata buat Bukit Tinggi boleh? Satu kata saja. Kasih sayang. Kasih sayang. Waduh. Berarti ini sangat dalam artinya kasih sayang untuk karena Bukit anak saya Tinggi. lahir di sini. Oh, baiklah. Kirain tadi untuk wisatanya. Wisatanya juga kan? Wisatanya juga. Terasa sekali. Terasa sekali. Ini anak saya baru pertama kesini saya bawa. Baik. Sepertinya akan sering nih datang ke kebun binatang. Pasti. Baik. Terima kasih udah Arif. Tapi secara keseluruhan Bukit Tinggi best. Best. Luar Karena biasa. kan saya kebetulan domisili di Padang. Cari duitnya di Solo Selatan. Baik. Buat wisata saya paling senang ke Bukit Tinggi. Wow. Dari suasana perjalanan dari Padang ke sini menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Kalau gitu kami tunggu lagi kedatangannya di Bukit Tinggi udah. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Semoga lancar perjalanan balik ke Solok Selatan. Amin. Oke, Makasih. balik lagi ke Bukit Tinggi jangan lupa. Pastilah. Cobain kerupuk Sanjay Bukit Tinggi jangan lupa. Oke, terima kasih udah. Sama-sama, Maksa Ibu. ya, baiklah. Dunsana budaya luar biasa sekali, begitu indah dan penuh kasih sayang Kota Bukit Tinggi dirasakan oleh para wisatawan, pengunjung, dan pastinya untuk penduduk Bukit Tinggi sendiri. Dan demikian tadi obrolan indah kita, obrolan penuh makna dengan Dinas Pariwisata dan juga Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi. Dan lewat dialog ini tentunya kami berharap kita sama-sama berbagai pihak bergandengan tangan untuk evaluasi untuk melakukan perbaikan terkait dengan kelancaran transportasi, infrastruktur, dan pengelolaan tempat wisata. Dan tentu saja mendengarkan masukan, keluhan untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Kami juga berharap Kota Bukit Tinggi dapat semakin siap menghadapi tantangan serupa di masa depan dengan tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan para pengunjung serta masyarakat setempat. Saya Andini Miza Putri pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.